Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dr. Sofi Suryasnya, SEMAK, dan teman-teman semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Popi Nabila Janati dengan NPM C102100050, beserta anggota kelompok saya. Saya Cindy Karissa Febrianti dengan NPMC 102100070. Saya Medina Permatasari dengan NPM C102100074. Kami izin mempresentasikan PPT terkait materi value at risk dari metode historis untuk mata kuliah manajemen risiko. Baik, langsung saja untuk yang pertama di sini ada definisi dari value at risk atau VAR. Nah, value at risk ini atau VAR itu merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai potensi risiko kerugian dalam suatu perusahaan, portofolio, atau investasi dalam periode waktu tertentu dan pada tingkat kepercayaan tertentu. Selanjutnya di sini ada macam-macam metode value at risk atau VAR. Yang pertama itu ada metode historis, yang kedua ada metode variance covariance atau parametrik, yang ketiga ada metode simulasi Monte Carlo, yang keempat ada metode delta normal atau delta gamma, yang kelima ada metode Cornish-Fisher, yang keenam ada metode expected shortfall atau IS. Nah, di sini kita akan membahas terkait metode historis. Nah, di sini ada definisi dari metode historis. Metode historis ini tuh dalam manajemen risiko merupakan pendekatan yang menggunakan data dan pengalaman masa lalu sebagai dasar untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko. Metode ini tuh melibatkan analisis terhadap kejadian atau situasi risiko yang terjadi sebelumnya untuk membimbing pengambilan keputusan di masa depan. Selanjutnya di sini ada langkah menggunakan metode historis yang akan dijelaskan oleh teman saya, Cindy. Baik, selanjutnya ada langkah menggunakan metode historis. Yang pertama, identifikasi risiko historis, yaitu analisis data historis untuk mengidentifikasikan peristiwa risiko yang pernah terjadi dalam organisasi atau industri. Ini melibatkan penelitian kejadian yang dapat memberikan wawasan tentang sumber risiko potensial. Yang kedua yaitu penilaian dampak dan frekuensi, yaitu evaluasi sejauh mana dampak dan frekuensi risiko masa lalu telah memengaruhi organisasi. Data historis dapat membantu dalam meningkatkan tingkat kerugian atau keuntungan yang mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu pembuatan profil risiko, yang dimana berdasarkan data historis menggambarkan risiko yang diidentifikasi, tingkat dampaknya, dan frekuensi. Ini membantu dalam memahami tingkat risiko yang dihadapi. Yang keempat ada analisis kolerasi, yaitu menilai kolerasi antara berbagai risiko dan bagaimana satu risiko dapat memengaruhi risiko lainnya. Ini membantu dalam memahami potensi efek domino dari suatu peristiwa. Yang kelima yaitu ada pengembangan strategi manajemen risiko, yang dimana berdasarkan data historis mengembangkan strategi manajemen risiko yang mencakup mitigasi, transfer risiko, atau penerimaan risiko. Strategi ini dapat didasarkan pada pembelajaran dari pengalaman masa lalu. Yang keenam, yaitu pelaporan dan dokumentasi, yaitu mencatat secara rinci hasil analisis historis, strategi, manajemen risiko yang diusulkan, dan tindakan yang diambil. Dokumentasi ini menjadi acuan untuk keputusan masa depan dan pembelajaran organisasi. Baik, yang selanjutnya itu ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, kekurangannya tidak selalu relevan untuk masa depan. Yang kedua, tidak mengenangani risiko baru. Yang ketiga, pengabaian dinamika sistem. Yang keempat, tidak mengakomodasi perubahan kebijakan atau teknologi. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihannya. Yang pertama, memanfaatkan pengalaman masa lalu. Yang kedua, basis analisis yang kuat. Yang ketiga, pengenalan pola dan tren. Yang keempat, dapat memberikan konteks sejarah. Yang kelima, dapat menyusun profil risiko yang komprehensif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Maidina. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah menghitung VAR dengan metode historis. Yang pertama, dengan kumpulkan data historis yang mencakup perubahan nilai portofolio selama periode waktu tertentu.
Kemudian yang kedua, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian yang ketiga, tentukan persentil yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Misalnya jika 95%, maka ambil persentil kelima dari data yang diurutkan. Kemudian yang keempat, hitung VAR atau metode historis. Rumusnya VAR sama dengan P kali L, di mana P itu persentil dan L itu nilai portofolio atau investasi. Kemudian selanjutnya ada perhitungannya. Di sini ada contoh kasusnya. Jadi anggaplah kita memiliki data historis, perubahan nilai portofolio obligasi selama 50 hari dengan tingkat kepercayaan 99%. Berikut adalah data historis tersebut, di mana ada min 0,2%, min 0,5%, 0,8%, min 0,3%, 0,6%, 0,4%, min 0,7%, min 0,9%, 0,2%. Nilai portofolio perusahaan saat ini adalah 3 juta dolar. Nah, jawaban dari kasus itu, yang pertama kita harus mengurutkan dari data dari yang terkecil hingga yang terbesar, di mana dari min 0,9%, min 0,7%, min 0,5%, min 0,3%, min 0,2%, 0,2%, 0,4%, 0,6%, dan 0,8%. Kemudian yang kedua, kita tentukan persentil sesuai tingkat kepercayaan. Untuk VAR pada tingkat kepercayaan 99%, kita akan mengambil persentil ke-1 dari data yang diurutkan. Dalam contoh ini, persentil ke-1 adalah min 0,9%. Kemudian yang ketiga ada perhitungannya. VAR itu rumusnya kan P kali L, di mana P adalah persentil ke-1, di mana min 0,9 dan L adalah nilai portofolio atau investasi. Maka nilai VAR-nya itu min 0,9% dikali 3 juta dolar. Hasilnya min 27.000 dolar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.